0723079401. Saya dosen keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKT PK sebagai syarat sertifikasi dosen. Baik, saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran semester pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan dewasa, sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, dan hematologi. Yang mana MK ini adalah salah satu mata kuliah wajib pada semester ganjil yang dilaksanakan di semester 3. Untuk beban SKS dalam mata kuliah ini adalah 4 SKS, yaitu 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Baik, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu dengan melibatkan pendekatan delivery, interaction, and assessment. Pada aspek delivery, di deskripsi mata kuliah bahwa mata kuliah ini membahas tentang pemenuhan kebutuhan klien dengan gangguan pemenuhan oksigenasi, sirkulasi, dan hematologi. Kemudian asuhan keperawatan pada kasus gangguan pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi berdasarkan dengan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi bedah, dan rehabilitasi. Gangguan sistem di sini meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma, serta termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Untuk lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan keperawatan terhadap klien. Untuk pengalaman belajar yaitu di kelas dan di laboratorium. Untuk proses pembelajarannya mahasiswa diarahkan agar memperoleh kemampuan memahami proses, konsep, sistem pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka baik di kelas maupun di laboratorium. Adapun untuk capaian pembelajaran yang ada pada mata kuliah ini yaitu harapannya mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Kemudian mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan, baik klinik dan komunitas, untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan pasien. Baik, untuk aspek yang kedua yaitu interaction, yang mana pada proses pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan SCL atau Student Centered Learning, di mana pada SCL ini pembelajaran menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik itu sebagai subjeknya, sehingga dalam mengembangkan minat dari mahasiswa harapannya akan lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Untuk sistem SCL yang saya terapkan sendiri dari pembelajaran interaktif pada proses diskusi, studi kasus, pembelajaran, simulasi, dan project based learning. Pada aspek yang terakhir yaitu assessment, di dalam evaluasi penilaian ini ada penilaian kehadiran, keaktifan dengan bobot 10%, kemudian untuk tugas bobotnya 10%, role play atau praktek 20%, untuk ujian tengah semester 25%, dan UAS 35%. Untuk penilaian kehadiran meliputi kehadiran mahasiswa baik di kelas maupun di laboratorium. Untuk penilaian tugas sendiri meliputi tugas individu dan tugas kelompok. Untuk penilaian role play atau praktikum meliputi kehadiran saat praktikum. Untuk persyaratan mahasiswa bisa mengikuti ujian akhir semester adalah dengan kehadiran minimal 75%. Untuk poin yang saya sampaikan tadi, saya sampaikan di pertemuan awal perkuliahan di kontrak pertama ya, dengan harapan mahasiswa mampu mengetahui penilaian secara objektif.
Demikian pemaparan saya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menampilkan video dalam proses pembelajaran dengan tatap muka dengan tema asuhan keperawatan pada sistem respirasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian PDD UKT PT dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kemarin kan ya sudah diskusi ya mengenai anatomi fisiologi dari sistem respirasi. Masih ingat organ